Setiap manusia pasti pernah berusaha mencari jati diri sebenarnya agar bisa menjadi versi terbaik dari dirinya. Begitu pula yang dilakukan oleh pesepak bola. Kebanyakan dari mereka berusaha mencapai performa terbaiknya dengan berlatih keras setiap hari. Tapi, beberapa pemain ini justru menemukan versi terbaiknya bukan hanya dengan berlatih saja, melainkan di momen-momen tertentu. Saat mengganti penampilan atau bahkan harus menggunakan aksesoris khusus dulu buat tampil moncer di lapangan. Jadi, aksesoris atau pernak-pernik itu udah kayak jimat tersendiri bagi pemain tersebut. Kira-kira siapa saja pemain itu? Pemain pertama yang memiliki versi terbaik adalah Anthony Martial. Striker asal Prancis itu datang ke Manchester United sebagai pemain muda dan sempat berada di top level sehingga memenangkan penghargaan Golden Boy tahun 2015. Namun setelah itu pasang surut performa bak jadi makanan sehari-hari baginya. Meski begitu, ada satu momen yang dipercaya oleh beberapa fans sebagai fase terbaik dari Martial. Momen tersebut ketika sang pemain mengenakan sarung tangan hitamnya. Ada kepercayaan yang menyebar di kalangan fans, terutama di Indonesia, kalau Martial udah pakai sarung tangan, kiper lawan wajib ketar-ketir. Era ini muncul saat pandemi, tepatnya musim 2019-2020. Di momen itulah Martial tak henti-hentinya mencetak gol untuk Manchester United. Bahkan di saat Stadion Old Trafford sepi karena penonton dilarang datang ke stadion, Martial mencapai musim terbaiknya. Ia mencatatkan 17 gol dalam 32 pertandingan. Selanjutnya ada Cristiano Ronaldo. Kalian pasti sudah bisa menebak versi mana yang terbaik dari pemain yang satu ini. Iya, saat Ronaldo mengecat rambutnya menjadi kuning. Meski terkesan seperti jamet, tapi ketika Ronaldo sudah mengenakan gaya rambut ini, kemenangan seakan sudah pasti jadi miliknya. CR7 mode noodle hair bisa dibilang jadi Ronaldo versi yang paling ganas di lapangan. Gaya rambut seperti ini pertama muncul saat dirinya masih bermain untuk Manchester United. Di awal-awal kemunculannya bersama Setan Merah pada tahun 2004, Ronaldo menggunakan gaya rambut ini. Pada saat itu permainan Ronaldo tak terbendung. Rumput stadion diubahnya menjadi lantai dansa. Lalu ketika di Real Madrid, Ronaldo kembali mengulang gimmick ini. Tepatnya pada tahun 2017 di mana Ronaldo berhasil meraih Ballon d'Or, pemain terbaik FIFA dan pemain terbaik UEFA sekaligus. Bahkan gol salto ke gawang Juventus yang ikonik juga dicetak saat dirinya memakai gaya rambut ini. Andrés Pereira juga memiliki momen dan waktu terbaiknya untuk bersinar saat masih bermain di Manchester United. Anehnya, jika sebagian besar bersinar di musim atau ketika mengenakan aksesoris tertentu, Pereira justru tampil cemerlang hanya pada saat pramusim saja. Iya, kalian tak salah dengar, pemain asal Brazil itu akan mempertontonkan permainan yang menawan kala United melakukan tur pramusim. Tentu ini membuat manajemen MU dilema antara harus melepasnya atau memberikannya kontrak jangka panjang. Karena ketika musim sudah dimulai, Pereira kembali ke setelan pabrik sebagai gelandang yang tak begitu spesial. Pada tahun 2018 dan 2020 contohnya, tahun-tahun itu jadi performa terbaik Pereira di pramusim. Ia menunjukkan bakatnya sebagai pemain yang berasal dari negeri Samba untuk mencetak gol-gol spektakuler. Performanya di pramusim bahkan sering disamakan dengan Paul Scholes atau Andrea Pirlo. Tapi ya gitu, main bagusnya cuma bentar doang. Tak mau kalah dengan Ronaldo, Lionel Messi juga punya era terbaiknya sendiri, yakni pada tahun 2012 ketika mencetak 91 gol dalam 1 tahun. Itu jadi pencapaian yang gila. Selain 8 Ballon d'Or, jumlah golnya tahun 2012 jadi salah satu pencapaian paling sulit ditiru oleh pemain manapun. Jumlah golnya terbentang di sepanjang karirnya bersama Barcelona dan timnas Argentina dengan rincian 79 gol untuk La Blaugrana dan 12 gol untuk Albi Celeste. Dia mematahkan rekor gol terbanyak dalam 1 tahun kalender,
yang sebelumnya dibuat Gerd Müller dengan 82 gol dan Pele yang melesakkan 75 gol. Sebagian besar gol yang dicetak Messi melalui kaki kiri. Jadi rinciannya adalah 81 gol dari kaki kiri, 7 gol dari kaki kanan, dan 3 gol dari tandukan kepala. Ini jadi catatan super yang dilakukan oleh Messi. Saking supernya sampai sekarang belum ada pemain lain yang bisa menyamai catatan tersebut. Bahkan Messi itu sendiri, ia tak pernah mengulangi performa hebatnya itu lagi. Masih dari Liga Spanyol, kali ini datang dari rival Barcelona yakni Real Madrid. Benzema jadi pemain yang layak masuk daftar ini karena telah menemukan performa terbaiknya justru setelah mengalami cedera patah jari di tahun 2019. Cedera itu membuatnya mengenakan perban pelindung berwarna putih. Jari kelingking Benzema patah usai berbenturan dengan pemain Betis, Marc Bartra. Sayangnya setelah dioperasi, ia mengalami benturan lain yang mengganggu proses penyembuhan. Karena tak mau berlama-lama absen, Benzema memilih untuk mengenakan perban di sepanjang karirnya hingga sekarang. Konon, setelah mengenakan perban tersebut, performa Benzi jadi makin gahar dan tajam di mulut gawang lawan. Sejak tahun 2019, ia konsisten mencetak 20 plus gol setiap musimnya. Puncaknya, pada musim 2021-2022 saat ia mencatatkan 44 gol dari 46 pertandingan dan mengawinkan gelar Liga Champions dan La Liga, serta meraih gelar individu Ballon d'Or tahun 2022. Selanjutnya ada Jesse Lingard. Pemain yang satu ini mungkin bukan pemain yang luar biasa. Selama masih berseragam Manchester United, Lingard tidak membangun reputasi sebagai alumni akademi yang menjadi pemain top macam Marcus Rashford atau David Beckham. Lingard cenderung lebih cocok dimasukkan ke dalam daftar pemain yang gagal berkembang di skuad utama United. Namun Lingard memiliki masa keemasan yang sialnya tidak ia alami ketika mengenakan jersey merah khas Manchester United. Versi terbaiknya justru datang ketika pemain asal Inggris itu dipinjamkan ke West Ham pada tahun 2021. Meski dianggap tak mampu meningkatkan performanya di United, Lingard justru meledak di London. Selama kurang lebih 6 bulan, Lingard tampil di 16 pertandingan untuk The Hammers. Dalam rentang waktu itu, sahabat dari Marcus Rashford itu telah berkontribusi dalam 14 gol West Ham. Sayangnya, ia justru terlalu naif dan kembali ke Manchester United di akhir musim 2020-2021. United tak mampu mengeluarkan potensi maksimalnya seperti apa yang dilakukan West Ham. Terakhir ada Robert Lewandowski di era pandemi tahun 2020. Tahun tersebut dianggap sebagai tahun terbaik dari striker asal Polandia tersebut. Saking memuncaknya performa sang pemain, ia dianggap telah mengalahkan kegemilangan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sepanjang tahun 2020. Pada era tersebut, pemain yang kini berusia 35 tahun itu menumpuk gelar di level klub maupun individu. Bersama Bayern Munchen, Lewandowski memenangi 5 gelar berupa trofi Bundesliga, Piala Jerman, Piala Super Jerman, Liga Champions, dan dilengkapi Piala Super Eropa 2020. Ia juga menggondol penghargaan sebagai pemain terbaik FIFA dan UEFA tahun 2020. Konon, tahun 2020 jadi puncak performa dari Lewandowski. Bahkan Lionel Messi pun mengakuinya lewat pidatonya di acara Ballon d'Or 2021. Di tahun 2020 juga lah Lewandowski seharusnya bisa mendapat gelar Ballon d'Or. Sayang penghargaan itu ditiadakan karena pandemi.